Pemirsa, malam ini KPK menggelar debat atau adu gagasan Capres-Cawapres untuk menguji komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dipastikan hadir. Adu gagasan antar 3 paslon Capres-Cawapres akan berlangsung malam ini di KPK pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas sudah dijalankan KPK sejak 2021. Tujuannya untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango menyebut format debat malam ini tidak seperti debat Pilpres yang digelar KPU. Nantinya KPK akan menyampaikan persoalan dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi. KPK sudah mendapatkan izin dari KPU untuk menyelenggarakan acara yang melibatkan ketiga Capres-Cawapres ini. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Anwar Fuadi dari Gedung KPK Jakarta. Adi, bagaimana situasi terkini jelang kedatangan Capres-Cawapres untuk hadir dalam pemaparan anti korupsi di KPK malam ini? Ya, Zilvia, dari pengamatan kami sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai berdatangan baik itu tim paslon dari partai pengusung ataupun tim suksesnya. Lalu kemudian untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden, malam ini kami masih menunggu kedatangannya karena memang berdasarkan informasi yang kami terima mereka ini bergerak menuju ke Gedung Merah Putih KPK pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan segera tiba di gedung KPK ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk selanjutnya mengikuti acara Paku Integritas yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang untuk jadwal dalam rundown acara sendiri ini akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tadi kami sudah melihat dari kubu masing-masing paslon, diantaranya paslon nomor urut 1 tadi ada Saugi juga yang sudah tiba begitu ya, dan Timnas Amin ini juga beberapa jajarannya sudah tiba. Lalu kemudian untuk paslon nomor urut 2 kami tadi melihat dari TKN ada Nusron Wahid, lalu kemudian paslon nomor urut 3 kami melihat dari PDIP tadi juga sudah tiba di sini Hasto Kristianto, dan kami masih menunggu begitu rombongan lain karena memang selain paslon nomor 1, 2, dan 3 masing-masing ini bisa membawa 15 orang baik itu dari partai politik pengusung ataupun juga dari simpatisannya untuk bisa ikut dalam acara yang akan digelar di Gedung Juang lantai 3 pada malam hari ini. Kami masih menunggu. Di belakang saya ini adalah nanti paslon ataupun timnya ketika datang di Gedung Merah Putih KPK ini mereka akan masuk lewat lobi depan dan akan melewati ruangan yang ada di belakang saya, lalu kemudian akan bergerak ke belakang ke Gedung Juang tempat pelaksanaan acara Paku Integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada malam hari ini. Kalau kita lihat susunan acaranya pada malam hari ini, Zilvia, ada beberapa hal. Yang pertama, nanti akan ada penyampaian terkait dengan pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi begitu ya. Ada 3 orang nanti, ada Nurul Gufron, lalu kemudian Johanis Tanak dan juga Alexander Marwata yang akan memberikan pemaparan masing-masing 5 menit, lalu kemudian diikuti dengan pemaparan dan juga komitmen serta juga program apa yang nantinya akan mereka lakukan ketika terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Masing-masing paslon nomor 1, 2, dan 3 nanti akan mendapatkan kesempatan masing-masing 10 menit untuk memberikan pemaparannya. Dan juga nanti akan ada fakta begitu ya, bagaimana kemudian komitmen mereka nanti setelah terpilih untuk pemberantasan korupsi, dan juga bagaimana kemudian pencegahan, baik itu pencegahan, lalu kemudian pemberantasan dan juga edukasi terkait dengan korupsi ini. Kalau kita lihat, Zilvia, masing-masing paslon ini di visi misinya memang sudah dituliskan begitu apa yang akan mereka lakukan ketika nanti terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Dan Anies Baswedan misalnya untuk pasangan Amin disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat safari, di sela-sela safarinya ia mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pada malam hari ini apa yang telah ia lakukan. Bahkan secara personal sejak ia di mahasiswa dulu, ia sudah vokal begitu untuk menyampaikan isu-isu terkait dengan KKN. Lalu kemudian pada saat Anies Baswedan ini berada di institusi pendidikan, karena ia background-nya adalah akademisi, ia juga ada kurikulum anti korupsi yang juga ia terapkan pada saat itu. Termasuk pada saat ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, misalnya apa yang sudah dilakukan untuk pemberantasan dan juga pencegahan termasuk edukasi terkait dengan korupsi ini juga nanti akan disampaikan dalam sharing dalam Paku Integritas yang akan diselenggarakan malam ini. Begitu juga untuk paslon nomor urut 2, Zilvia. Dalam visi misinya juga sudah tercantum apa yang mereka akan lakukan begitu ya, terkait memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dan bagaimana sinerginya dengan penegak hukum lain, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga kehakiman. Begitu juga dengan paslon nomor urut 3 yang nanti akan menguatkan KPK bersama dengan Kejaksaan, Polri secara sinergis
dan juga harmonis. Kita tahu juga Mahfud MD dalam beberapa kesempatan juga mengatakan ia akan mengembalikan undang-undang KPK yang lama karena ia menilai bahwa KPK saat ini untuk kepercayaan masyarakat ini sudah semakin menurun. Bahkan ada juga yang disampaikan oleh Mahfud MD ini akan merubah nama KPK. Tentu kita akan lihat, kita menarik untuk kita ikuti seperti apa gagasan dan komitmen mereka, karena ini menjadi hal yang sangat penting juga ketika mereka nanti akan terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Kita akan tunggu acaranya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara kita kembali ke studio, Zilvia. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.